Berbagai bangsa dan budaya di penjuru dunia semuanya mempunyai cerita dan keyakinan sendiri-sendiri tentang lokasi kaum Nabi Nuh alaihi salam. Orang Cina berkeyakinan lokasinya berada di Cina, sementara itu orang Arab, Eropa, Jepang, dan bahkan Indonesia semuanya menyatakan bahwa lokasinya berada di negeri mereka. Akan tetapi pada saat seorang intelektual dari negara asing menyatakan bahwa Indonesia merupakan lokasi kaum Nabi Nuh yang sangat relevan, maka semua orang tidak boleh menolak atas pendapat tersebut. Apalagi memalingkan muka begitu saja tanpa mau mendengar dan melihat alasan yang mendasarinya. Intelektual dan ilmuwan tersebut adalah Profesor Arisio Santos, seorang ilmuwan yang sudah membuang waktu 30 tahun untuk mengeksplorasi tema kaum Nabi Nuh alaihi salam ini, meyakini bahwa Indonesia mempunyai kaitan erat dengan Atlantis dan peristiwa banjir mega kolosal pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Dengan memiliki 53 tanda khas yang sesuai dengan deskripsi dan narasi Atlantis, Profesor Santos memastikan bahwa Indonesia besar kemungkinan memiliki hubungan erat dengan peristiwa tersebut. Meskipun penelitian Profesor Santos lebih banyak mengacu pada mitologi Yunani, Romawi, Inka Maya, serta kitab suci agama Hindu, kita harus tetap berpandangan luas dan terbuka, serta tidak mendiskreditkan kemungkinan bahwa kaum Nabi Nuh alaihi salam pernah ada di Nusantara. Kisah Nabi Nuh dalam Al-Quran disebutkan sebagai tanda bagi seluruh alam semesta raya. Akan tetapi penjelasan yang mungkin singkat ini masih kurang jelas dan tidak mudah dipahami. Oleh sebab itu kami sarankan untuk membaca buku setebal 600 halaman yang berisi tentang riwayat lengkap Nabi Nuh alaihi salam dalam Al-Quran, dan membandingkannya dengan pemaparan lain seperti yang telah diungkapkan oleh Profesor Santos mengenai Atlantis. Profesor Arisio Santos mengungkapkan bahwa Atlantis hilang tenggelam sekitar 11.600 tahun yang silam. Dan tidak hanya Atlantis saja yang tenggelam, tetapi juga 20 juta warganya yang hidup di Atlantis, yang hidup dalam kebudayaan modern juga ikut tenggelam. Namun beberapa penduduk ada yang berhasil selamat dan menyelamatkan diri menggunakan perahu. Simbol-simbol dari berbagai suku kuno seperti Mesir, Inka Maya, dan Aztek mengilustrasikan migrasi tersebut. Insiden ini juga menjadi titik akhir dari era zaman es Pleistocene, sebab abu dari letusan Gunung Krakatau purba mencairkan es yang menjangkau hampir keseluruhan permukaan bumi. Abu tersebut bersumber dari erupsi Gunung Krakatau purba yang memisahkan Pulau Jawa dan Sumatera, mengakibatkan bencana alam dan menaikkan permukaan air laut hingga 200 meter, sehingga menyebabkan Atlantis tenggelam ke dasar laut. Peta batimetri Indonesia memperkuat narasi tersebut dengan menunjukkan bahwa perairan di sekitar pulau-pulau seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi tidak dalam alias dangkal. Wilayah tropis dengan suhu hangat, 2 kali panen padi-padian dalam setahun, dan tanah yang sangat subur merupakan ciri khas Atlantis. Keyakinan Profesor Santos semakin kokoh setelah peristiwa tragedi tsunami besar di Aceh pada tahun 2004. Akan tetapi sangat disayangkan sang profesor meninggal sebelum dapat melanjutkan risetnya ke Indonesia. Profesor Santos menganjurkan agar mencoba melakukan riset bawah laut pada kedalaman 150 hingga 200 meter di perairan Indonesia, utamanya di Lautan Jawa, untuk memperkuat bukti klaim tersebut. Apabila benar bahwa Atlantis adalah Indonesia, maka klaim dunia barat tentang semua kebudayaan dan kemajuan berawal dari Eropa akan terbantahkan. Bukan hanya klaim dunia barat saja yang terbantahkan, akan tetapi kondisi tersebut juga akan merontokkan teori tumbukan meteor sebagai faktor penyebab awal dan berakhirnya era zaman es. Walaupun telah banyak ekspedisi yang sudah dilakukan di berbagai tempat di dunia seperti Siprus, Afrika, Laut Mediterania, Amerika Selatan, Kepulauan Karibia, dan Mesir, belum mendapatkan bukti yang kuat mengenai keberadaan Atlantis. Akan tetapi pada saat ini banyak yang mengatakan bahwa Indonesia adalah Atlantis, surga dunia yang hilang tenggelam dalam satu malam, karena banyak ditemukan bangunan kuno yang berumur ratusan hingga ribuan abad yang terlihat di kedalaman dasar Laut Selat Sunda. Sebelum tragedi bencana banjir mega kolosal itu terjadi, wilayah Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Nusa Tenggara banyak yang meyakini masih menjadi satu dengan semenanjung Malaysia dan benua Asia. Selanjutnya, erupsi Gunung Krakatau purba mengakibatkan terbentuknya Selat Sunda dan tenggelamnya sebagian permukaan bumi yang kemudian dikenal sebagai Atlantis. Tragedi bencana ini juga mengakibatkan punahnya hampir 70% spesies mamalia termasuk manusia. Beberapa spesies manusia seperti hobbit yang ditemukan di Pulau Flores kemungkinan juga musnah pada waktu yang hampir bersamaan. Menurut riwayat Plato, Atlantis merupakan negara yang kaya akan cahaya matahari dan selalu terkena sinar matahari.
Santos menghubungkan riwayat ini dengan keberadaan Atlantis di Indonesia. Sebab wilayah di sekitar garis khatulistiwa yang mendapatkan cahaya matahari sepanjang waktu hanya ada di wilayah ini. Atlantis adalah jantung dari peradaban dunia dengan memiliki kekayaan alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa serta kebudayaan yang beradab. Kekayaan akan sumber daya alam Indonesia termasuk rempah-rempah, juga memperkuat kemungkinan adanya Atlantis berada di wilayah Nusantara. Beribu-ribu pulau di Indonesia bisa dikatakan merupakan bagian puncak dari gunung dan dataran tinggi dari benua Atlantis yang hilang tenggelam. Walaupun telah ditemukan berbagai bukti bahwa keberadaan Atlantis di Indonesia, sukar untuk dunia barat mengakui Indonesia sebagai wilayah Atlantis. Sebab kondisi tersebut bisa merubah tulisan sejarah tentang siapa yang mengawali dan menemukan peradaban. Selain Santos, masih banyak arkeolog Amerika Serikat yang meyakini bahwa Atlantis merupakan sebuah pulau besar bernama Sundaland, yang ukurannya 2 kali lebih besar dari India. Sekarang Sundaland hanya terdiri dari Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Sementara itu Pulau Natuna di Riau kemungkinan bisa menjadi contoh terbaik dari bekas negeri Atlantis, sebab riset mengungkapkan bahwa gen penduduk asli Natuna hampir sama dengan bangsa tertua yaitu Austronesia. Sebuah konferensi di Pulau Milos, Yunani pada Juli 2005 yang dihadiri oleh para peneliti Atlantis dari 15 negara menemukan kesepakatan bahwa sebuah benua dapat disebut sebagai Atlantis apabila memenuhi 24 syarat. Sebagian ahli itu juga berpendapat bahwa bencana seperti tsunami dan gempa bumi yang diakibatkan oleh erupsi gunung berapi dapat menjadi faktor penyebab hilangnya Atlantis. Dan ternyata 24 syarat itu telah terpenuhi oleh Kepulauan Indonesia. Kota raksasa bernama Atlantis itu masih bisa ditemukan jejaknya di bumi. Atlantis mempunyai struktur yang jelas, terdiri dari daratan dan perairan yang membentuk lingkaran pusat, serta lokasinya berada di luar batas-batas pilar Hercules. Selanjutnya, Atlantis harus mempunyai ukuran yang lebih besar dari Libya, Anatolia, Timur Tengah, dan Cina yang digabungkan. Atlantis harus pernah dihuni oleh masyarakat yang maju dan beradab, yang ahli dalam teknologi metalurgi serta navigasi. Jalur akses ke Atlantis harus bisa ditempuh melalui jalur laut dari Athena. Atlantis juga harus pernah mengalami situasi konflik dengan Athena, yang mengakibatkan kerusakan fisik dan material yang sangat besar dan sukar untuk dibayangkan. Atlantis hancur berkeping sekitar 9.000 tahun sebelum Mesir, yaitu sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Dan sebagian dari wilayahnya terletak 50 stadia dari jantung kota. Atlantis juga mempunyai jumlah penduduk yang cukup padat. Penduduk yang padat ini berfungsi untuk mendukung pasukan yang jumlahnya besar. Dan penduduk Atlantis juga memiliki keyakinan agama yang beribadah dengan cara mengorbankan sapi-sapi. Kehancuran Atlantis terjadi akibat gempa megakolosal yang mengakibatkan jalur pelayaran terisolir dan tertutup dari berbagai arah. Atlantis mempunyai keistimewaan dalam kekayaan sumber mata air, baik yang dingin maupun panas yang di dalamnya terkandung beragam mineral. Lokasi Atlantis terletak di pinggir pantai dengan luas sekitar 2.000 kali 3.000 stadia, dengan deretan pegunungan mengelilingi dan langsung berbatasan dengan laut, dengan angin bertiup dari arah utara. Atlantis juga dikenal dengan kekuatan militer sehingga menjadi penguasa dari negara-negara lain pada zaman silam. Berbagai batuan di Atlantis mempunyai aneka ragam warna dan jumlah saluran irigasi berdiri di wilayah tersebut. Adat berkurban sapi dilaksanakan oleh masyarakat Atlantis setiap 5 hingga 6 tahun sekali, sebagai bagian dari tradisi mereka. Atlantis juga disebut sebagai tanah yang sangat subur dan mampu melatih pasukan militer dalam jumlah besar. Pulau Atlantis juga mendapatkan intensitas curah hujan tahunan yang cukup tinggi, serta ketersediaan air yang melimpah ruah di semua wilayah. Di Atlantis terdapat morichalcum, logam mulia dan berharga pada masa itu, dan dapat ditambang di berbagai wilayah. Konon keberadaan morichalcum lebih berharga apabila dibandingkan dengan berbagai benda berharga lainnya, kecuali emas. Atlantis juga disebut memiliki kekayaan akan kayu yang berguna untuk pekerjaan tukang kayu. Atlantis juga mempunyai persediaan hewan ternak, serta berbagai hewan liar termasuk gajah. Dari sini jelas terlihat bahwa Indonesia merupakan negara adidaya Atlantis di masa Nabi Nuh alaihi salam. Meskipun banyak dari mereka yang dibinasakan, akan tetapi orang-orang yang memilih mengikuti petunjuk sang Nabi tetap terselamatkan sehingga yang ada saat ini merupakan manusia-manusia pilihan. Pada zaman silam, Atlantis adalah sebuah wilayah yang dihuni oleh berbagai macam elemen masyarakat yang memiliki keahlian. Ada yang berprofesi sebagai prajurit, sebagai tukang kayu, dan juga tukang batu. Para prajurit mempunyai koridor wilayah mereka sendiri,
dan segala macam pendidikan dan kebutuhan untuk hidup mereka tersedia dalam jumlah yang cukup. Mereka tidak pernah beranggapan bahwa berbagai benda yang mereka miliki merupakan milik pribadi, melainkan dianggap sebagai milik bersama. Selain daripada itu, masyarakat Atlantis juga tidak pernah berharap makanan yang lebih banyak dari yang dibutuhkan. Kondisi ini masih dapat kita lihat dari kebudayaan masyarakat Indonesia sampai sekarang. Semua raja yang bertahta akan mewariskan keilmuan dan pengetahuan kepada raja selanjutnya, sehingga para raja mampu mendirikan bangunan yang besar dan indah secara berkelanjutan. Sampai sekian periode generasi, masyarakat di Atlantis hidup dengan karakter yang terhormat. Masyarakat Atlantis selalu patuh terhadap hukum dan selalu mempunyai rasa hormat yang kuat pada Tuhan. Mereka mempunyai tata cara hidup yang terpola dengan baik, yang mencampur adukan kelembutan dan kebijaksanaan pada setiap aspek kehidupan dan dalam kaitan sinergitas mereka dengan orang lain. Mereka tidak mudah terpikat pada harta benda dan kekayaan, sebab hal itu hanya menjadi beban hidup mereka. Walaupun di sekitar mereka mendukung untuk bisa hidup dalam kemewahan, mereka tidak terlalu silau dan tergoda olehnya. Mereka sadar bahwa kekayaan mereka akan bertambah dengan sendirinya apabila mereka terus-menerus melakukan kegiatan dengan benar dan menjaga hubungan yang baik antara sesama. Akan tetapi pola hidup dan karakter yang mulia tersebut mulai memudar dan sering menjadi perdebatan. Secara keseluruhan mereka mulai mencampur adukan antara keduniawian dan kerohanian menjadi satu yang selanjutnya diatur oleh hartanya. Mereka tidak mempunyai kemampuan lagi untuk mengendalikan kekayaan yang mereka miliki dan mulai berperilaku di luar batas etika serta nilai-nilai kehidupan. Mereka mulai kehilangan moral dengan mengesampingkan nilai-nilai yang paling mulia dalam hidup mereka. Dan mata dan telinga mereka menjadi buta dan tuli karena mereka sangat terlena dengan harta benda. Dan berawal dari sinilah Atlantis mulai dilanda kehancuran. Selain disebabkan mendapatkan serangan dari kerajaan besar, Tuhan juga murka karena masyarakatnya membantah petunjuk Nabi Nuh alaihi salam, yang kemudian pada akhirnya negeri Atlantis ditenggelamkan. Dari penjabaran ini, bisa disimpulkan bahwa Atlantis mempunyai beberapa kesamaan dengan Indonesia. Indonesia mempunyai berbagai pulau yang terdiri dari bermacam daratan dan perairan berbentuk cincin memusat seperti yang dipunyai oleh Atlantis. Indonesia juga mempunyai deretan pegunungan yang sambung-menyambung menjadi Ring of Fire, seperti yang dipunyai oleh Atlantis. Indonesia juga mempunyai sejarah panjang dalam bidang perdagangan laut seperti yang dipunyai oleh Atlantis. Buku Penjelajah Bahari Pengaruh Peradaban Nusantara di Afrika karya Robert Dick Reed juga ikut membawa angin segar dan memperkuat berbagai bukti arkeologis mengenai peran serta pelaut Indonesia kuno dalam memajukan perdagangan dunia. Penulis buku yang berjudul Indonesia Poros Maritim Dunia Pewaris Negeri Nuh yang bernama Letkol Laut Salim juga menyatakan pandangannya bahwa Nusantara adalah negerinya Nabi Nuh setelah isi bumi ini dilanda banjir besar. Letkol Salim mengatakan bahwa kata Nusantara itu berasal dari Nuh dan Santara. Nuh adalah Nabi Nuh dan Santara artinya towong atau kelowong atau kosong berdasarkan Kamus Padmasusastra 1903. Jadi Nusantara merupakan tanah Nuh yang kosong pasca banjir. Letkol Salim selanjutnya memberi penjelasan bahwa pada tahun 1750 Masehi terdapat sebuah naskah yang dikenal dengan nama Caritawara Guru. Pada naskah tersebut terdapat kisah tentang bagaimana jenazah Nabi Adam dibawa ke dalam perahu Nabi Nuh dan selanjutnya terjadi angin topan maha dahsyat yang mengakibatkan tenggelamnya seluruh dunia. Pada waktu yang bersamaan di Nusa Jawa sedang terjadi meriahnya proses pembangunan pepunden atau piramida bertingkat. Letkol Laut Salim melanjutkan bahwa cerita tersebut ikut terhenti tatkala Nabi Nuh alaihi salam bersama pengikutnya merapat di suatu negeri pada waktu air telah surut. Negeri tersebut adalah Nusantara yang menjadi awal peradaban dunia sebab leluhurnya merupakan manusia-manusia soleh pengikut Nabi Nuh alaihi salam. Pada waktu populasi semakin berkembang, mereka kemudian menyebar bermigrasi lagi ke seluruh penjuru dunia. Dan lama-kelamaan bahasa pun ikut menjadi beragam, akan tetapi tetap mempunyai etos dan legenda yang sama dengan berbagai mitos di Nusantara.